Kawan-kawan, selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 Merdeka. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan PPKM yang berakhir pada tanggal 16 Agustus. Tadi malam Inmendagri nomor 34 sudah turun. Berita baiknya, Alhamdulillah Semarang turun level dari level 4 ke level 3. Sehingga ada beberapa hal yang mesti kita sesuaikan, terutama terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat maupun usaha. Secara umum, yang di tempat mal boleh buka, hanya karena level 3 pengunjungnya boleh 50%, jam operasional tetap jam 8. Kemudian yang lain-lain yang kemarin tempat ibadah tetap, tapi kapasitasnya sekarang menjadi 50%, kemarin kan 25%. Hari ini ada tambahan tempat olahraga boleh buka, tapi kapasitasnya 25%, dan satu grup hanya boleh 4 orang. Jadi artinya misalnya Mbak Ika goes, Mbak Ika hanya boleh membawa 3 orang temannya barengan. Yang lainnya sih boleh, silahkan kalau dalam grup lain, sepanjang kapasitasnya maksimal 25%. Lalu dimungkinkan juga di dalam level 3 ini PTM, pendidikan tatap muka dengan kapasitas 50%, itu dimungkinkan. Peduli Lindungi akan kita berlakukan ke tempat wisata dan hiburan. Hanya kalau di tempat wisata dan hiburan masih dalam konteks 25% dari kapasitas, dan harus sudah vaksin atau menerapkan aplikasi Peduli Lindungi tadi. Semoga sambil mengalir mungkin bisa ditanyakan. Vaksin kita di angka 890.000 sekian, ada di sekitar 68% dari target 1,3 juta. Kendalanya masih yaitu suplainya agak tersendat gitu ya, tidak bisa seperti sebulan yang lalu. Jadi rata-rata seminggu kita sekarang dapat tambahan 20 sampai 30.000 dosis, yang itu pasti kalau kita bagi ke 37 puskesmas dengan model mikrozonasi kelurahan, itu akan sangat sulit, terutama untuk mengejar P2 yang ada di beberapa sentra vaksin sebelumnya. Tapi kita terus berupaya untuk melakukan komunikasi supaya suplai vaksinnya berjalan lebih baik dan lebih lancar. Yang lain? Untuk PKL dan resto masih tetap sama, PKL resto semuanya boleh beroperasi sampai jam 8 malam. Kapasitasnya masih di angka berapa kemarin ya? 30% ya? Ya, 30%. Insentif nakes sama bansos sejauh ini seperti apa? Insentif nakes kita sudah rutin ya. Mungkin kalau nggak salah sampai bulan Juni sudah terbagi. Sekarang kami lagi mengejar untuk menyelesaikan bulan Juli dan Agustus untuk bisa diselesaikan pada nakes yang ada di Kota Semarang. Bansosnya sendiri? Bansosnya berjalan terus, terutama penyaluran yang dari Kemensos, baik PKK, BST dan seterusnya. Yang bansos dari pemerintah Kota Semarang untuk periode yang kedua belum ada rencana. Jadi kita masih melihat bagaimana kemungkinan ekonomi ini secara perlahan bisa kita mulai buka perlahan-lahan. Pak, ini kan sudah menuju level 3, artinya ada penurunan. Bagaimana kondisi saat ini gimana? Kondisi hari ini, tadi pagi ada 321 penderita COVID, yang 200 sekian adalah warga Semarang, yang 100 sekian warga luar Kota Semarang. Jadi posisi kita hari ini hampir sama atau bahkan lebih kecil dari saat kita Lebaran yang lalu. Jadi insya Allah kondisinya sudah semakin baik. Secara keseluruhan BOR, baik tempat karantina terpusat, rumah sakit, kita sekarang di angka 17,sekian%. Jadi alhamdulillah sudah semakin membaik. ASN layanan publik sudah full masuk atau mas? Layanan pabrik? Para ASN-nya sudah masuk semua. Sistem kerja ASN. Oh ya, ASN sampai dengan kemarin minggu yang lalu kita masih berlakukan yang non esensial 100%. Artinya kepala dinas dan beberapa pejabatnya wajib hadir, stafnya WFH.
Tapi mungkin di minggu ini akan kita mulai sesuaikan paling tidak model 25% atau 75% itu ya. Maksudnya 25% yang kerja dari kantor. Untuk perusahaan-perusahaan gimana Pak? Perusahaan-perusahaan sampai dengan level ketiga ini sama seperti yang kemarin, kita sudah mulai perlonggar, terutama untuk tempat-tempat industri, model shift dan lain-lain. Pak, untuk persiapan PTM sudah berapa siswa? Persiapan apa? Untuk apa? Siswa dan guru yang sudah tervaksin. Jadi PTM itu dimungkinkan, tapi sampai hari ini kami masih belum berkoordinasi secara teknis dengan Kepala Dinas Pendidikan karena juga baru keluar tadi malam. Nanti kalau memang ada kemungkinan beberapa sekolah seperti itu, pasti harus ada izin tertulis dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pak, terkait dengan penurunan harga PCR, sudah ada instruksi dari Gubernur belum, Pak? Untuk di Jawa Tengah dan juga di Semarang. Saya mendengar itu dari beberapa pemberitaan di media. Kita menyambut baik kalau PCR harganya sudah bisa diturunkan, tapi untuk detail teknisnya mungkin kawan-kawan bisa menanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan kami ya. Pak, ini yang capaian vaksinasi itu tingkat pertama Pak? Ya, B1. Itu kalau target herd immunity dari suntikan pertama? Enggak, total. Ya, herd immunity itu pasti 1,3 juta, V1, V2 harus sudah bisa dilakukan di kota ini. Isinya berapa Pak? Antara yang pertama? Kalau yang kedua ini kan sekitar 440 ribuan sekian. Pak, terkait tingkat kematian bagaimana? Tingkat kematian sudah semakin membaik, jumlah pertumbuhannya juga semakin membaik, yang sembuh juga semakin banyak. Jadi hari ini saya berharap pada seluruh warga Kota Semarang untuk kita bisa mempertahankan tren ini dengan baik. Artinya model-model disiplin prokes dalam setiap aktivitas kegiatan menjadi kewajiban kita di saat seperti ini. Yang belum vaksin, meskipun situasinya lagi sulit, ya jangan kemudian patah semangat. Setiap hari tanya ke puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat masih bisa melayani meskipun jumlahnya tidak banyak untuk vaksin V1 maupun V2. Nah, yang ketiga, kami minta masyarakat menjadi masyarakat yang lebih guyup, kompak, dan lebih jujur. Kalau lihat saudaranya, tetangganya, atau dirinya kemudian positif, ya lapor saja. Nanti akan kita tracing, dia ketemu dengan siapa saja. Nanti yang sudah ketemu itu 10 orang kita tes. Kalau misalnya kemudian clear, nggak ada yang positif, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang positif, kita kejar lagi ke 10 orang berikutnya, begitu terus. Nah, yang positif, harapan kita kemudian setelah jujur bisa ke karantina terpusat milik kita, di rumah dinas, di diklat, atau tempat swasta, di MHC, atau di LPMP, atau bahkan di rumah sakit. Kalau pola-pola seperti itu sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita dan seluruh masyarakat Kota Semarang, tidak usah perlu takut ada ledakan ketiga. Jadi kita mulai belajar untuk bisa hidup dalam situasi seperti ini, lebih jujur, lebih terbuka, dan cepat melakukan adaptasi pada saat ada hal-hal yang dirasa sulit di dalam kehidupan selama pandemi. Pak, anak yatim piatu ada tambahan Pak? Anak yatim piatu kita baru selesaikan minggu yang lalu ada 407. Saya mungkin minggu ini setelah upacara 17-an ini baru lakukan update lagi sama teman-teman yang di DP3. Cukup ya? Ya, terima kasih. Matur nuwun, selamat pagi, merdeka.